Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue sekarang Nova Zakaria di sini Mama Metropolitan Alam. Hari ini sore ini yang mendung nih, mendung banget. Terus Bekasi mendung. Kita bakalan ngeliat after pemakaian 6 bulan, 5 bulan 6 bulan motor gue pulang pergi Subang, apa aja yang udah berubah, apa aja yang udah rusak, apa dan segala macamnya. Kita langsung ke motornya aja. Nah, ini dia motornya. Yang pertama banget sih, yang pasti catnya udah pada, kok ini kotor ya, bukan. Nah ini nih, ini kena minyak oli, minyak rem. Udah pada catnya udah parah nih. Yang sebelah sini sih apalagi nih, kalian lihat. Masih enggak. Nah, ini udah pada lecet-lecet. Tuh, pada baret-baret, udah pada lecet-lecet. Dan ini lampu kemarin gue nabrak truk, dikit doang sih, kena bempernya lecet dikit doang. Udah, habis itu apa ya, velg depan sih masih bagus, cuma banyak ada dikit beberapa stone chip aja. Habis itu ini nih kendor nih. Yang paling beda adalah joknya. Gue udah ganti jok karena jok kemarin udah hancur sama kucing gue, udah bolong-bolong semua. Sama sih ini. Nah ini nih, ini sempat pecah kan, terus gue lem, terus sunburnnya makin parah, gerimis coy. Sunburnnya makin parah tuh, makin gak kelihatan. Ini pecah. Terus ini kendor. Gue belum kencangin, ntar nih gampang tinggal kencangin. Ini juga pada pecah-pecah nih. Terus baut hilang satu. Apa lagi ya, lecet kan udah. Lampu senja pada mati satu. Terus ini lecet juga nih. Udah itu lecet. Ini kotor dan gak bisa hilang. Kotor dan gak bisa hilang, gak tahu kenapa. Terus lampu sen yang sebelah kiri merahnya udah pada mati, yang kanan masih bagus. Cuma kalau dinyalain ya masih banyak yang nyalanya itu. Terus udah sih kayaknya. Apa lagi ya, ini gue cat hitam lagi. Overall pemakaian samkonya aman. Ini rada beroli karena kemarin gak di seal tip, jadi beroli. Terus ini hayadesunya udah kaku banget. Ini hayadesunya udah keras banget, udah gak lentur lagi, terus ganti. Terus apa ya, udah sih nggak ada lagi. Paling baut-baut udah pada gua ganti beberapa. Sama ini nih, ini udah keriting, catnya udah ngelotok, kepanasan kan tromol. Dan tromol gue juga udah dalam, jadi harus ganti velg gitu dah kalau tromol capeknya. Udah sih kayaknya nggak ada lagi dah. Handle sama, segala macam sama, daman masih sama. Semuanya masih aman. Apa ya, ini doang nih lampu nih yang parah sih. Ini lampu, cuma ini cat doang nempel, nanti digosok juga hilang. Nih kanan, yang kiri sih dikit baretnya, nggak terlalu banyak. Yang kanan banyak banget tuh, hancur parah yang kanan. Nih bekas minyak rem nih, tukang montirnya sembarangan banget di sini mah. Ya cuma kalau di foto sih masih bagus. Udah sih paling ke depannya. Aduh bentar ngaduk gua. Paling ini ke depannya gue cuma pengen, yang pasti yang besok bakal gue lakuin ada motong body ini lagi.
Gue potong, habis itu gue rapetin lagi biar ini bisa full dan gue bisa pasang jalu stang. Dah habis itu gue bakalan, ini yang udah pasti, yang pasti dulu aja ya, bakalan apa lagi ya, bakalan ngecat itu yang belakang tuh yang buntutnya ducktail ya, kali ducktailnya tuh bakal gue cat lagi. Habis itu beli lampu LED ini karena ini mati, 2 kanan kiri. Terus udah sih kayaknya itu dulu. Kalau ngecat ulang nantilah, nunggu parah banget dulu baru gue cat ulang, soalnya ini masih penting juga, di foto juga masih bagus-bagus aja. Terus apa ya, ganti sen belakang karena mati jadi nggak enak kelihatannya, kurang. Sen belakang murah kok, 25 ribuan kan tuh. Itu ini beli baut probotannya lagi murah tuh, 2,5 apa 3 ribu tuh. Terus ini juga murah kan, LED depan cuma 25 ribu, motong itu. Sama paling nantinya ini bakal gue dempul ulang aja. Saya kalau beli baru, nanti nih gue potong lagi, sayang, mahal lagi, 250 ribuan kurang lebih. Nanggung kan, mendingan gue dempul aja, gue rapiin, cat ulang, kelar. Udah sih overall itu aja, cat doang sih yang lotok, sisanya mah aman, kagak pernah dapet. Nah bentar itu udah kan ini cat ngelotok juga nih, kemungkinan nggak tahu sih kalau velg lihat ntar. Yang murah-murah dulu dah yang gue ganti palingan. Dah udah gitu dulu, dah masuk ke dalam, hujan. Udah di dalam lagi, jadi sedikit cerita aja ya. Duh gua bingung repot. Jadi sedikit cerita aja. Tadi kondisi fisik motor gua dari yang ya kalian udah tahu sendiri, mungkin kinclong banget habis dicat sendiri segala macam, bagus, mulus, ganteng ya. Jadi sama pemakaian ini gue cerita aja. Jadi kan kurang lebih gue Bekasi Subang itu 130 sampai 140 km tak jarak tempuh sekali jalannya. Nah itu tuh sebenarnya dominan jalanan lurus biasa, karena gue liat Pantura jalanan naik turunnya tuh dikit banget. Kayak cuma dari, kalau kalian tahu Sadang sampai ke Subangnya doang, itu baru jalanan naik turun yang ya nggak terlalu banyak juga. Nah jadi sekali jalan itu kan 130 km. Terus gue pulang pergi otomatis kan 260, berarti satu bulannya itu kali 4, 260 kali 4, 200 nya berarti 800, 60 nya 60 kali 4, 6, 12, 24 kan, berarti 140-an ya nggak sih, 1040 kurang lebih 1040 km. Dalam satu bulan gue kurang lebih 1040 km jarak yang gue tempuh untuk cuma pulang pergi doang dari Bekasi ke Subang. Itu belum lagi gue yang iseng kalau dari Subang suka ke Ciater. Belum lagi gue iseng dari Subang suka jalan-jalan kemana, atau di Jakarta atau di Bekasinya gue ke kampus atau segala macam. Jadi biasanya sih rata-rata gue satu bulan itu bener-bener itu satu bulan itu 2000 km. Yang otomatis cuma gue tiap bulan gue ganti oli mesin dan oli gardan. Kenapa tiap bulan? Karena kan motornya motor capek jatuhnya, bahasanya sih bahasa motor capek. Jadi main aman, motor gue ganti terus olinya tiap sebulan sekali. Terus bersihin TB, throttle body, dan servis CVT yang pastinya, karena gua nggak pakai cover CVT lagi. Jadi ya kalau kena air, kalau kena debu ya kena debu, jadi cepat kotornya kayak gitu. Gue pernah dari Subang ke Bekasi itu cuma 1,5 jam.
ke rumah kakak gue yang di Grand Wisata. Kalau ke rumah nyokap itu 2 jam pas gitu. Kalau paling lamanya pernah dari Bekasi ke Subang 3,5 jam. Pernah ya paling lama sih 3,5 jam, nggak pernah lebih dari itu kayak gitu. Terus apa aja sih yang udah gue ganti selama ini buat motor gua, sama servis sama saya oli doang dan segala macemnya enggak. Jadi yang gue ganti itu sama kurang lebih 6 bulan ini yang pasti kan oli aja. Gue sempat berapa kali ganti merek, bukannya apa-apa, gue nyari yang cocok karena motor ini kan dari kemarin selalu dipakai paling dalam kota, paling jauh ke Bogor itu pun sesekali. Karena gue banyak pakai gesek kan ke UT gue yang di Bogor tuh. Nah jadi gue kemarin sempat beberapa kali ganti oli, pada akhirnya gue memutuskan untuk pakai Shell. Ganti Shell, oli mesin Shell, oli gardannya tetap Yamaha. Terus gua itu udah sempat juga ganti kuras minyak rem, karena kan selang yang ini, selang KTC ini 130 cm panjangnya, jadi kepanjangan, jadi dia rada muter yang mengakibatkan remnya kurang terlalu dalam. Kalau nggak pas gitu, kayak udah berapa lama pemakaian dia terlalu dalam, akhirnya ganti lah. Bukan ganti sih, gue kuras sendiri sih kemarin. Pertama dikurasin sama tukang bengkel dan nggak bener banget, itu minyaknya kemana-mana, gue kesel, jadi akhirnya gue nguras sendiri aja. Habis itu jadi gue kuras minyak rem itu udah 2 kali berarti. Kuras minyak rem udah 2 kali karena ya pemakaian motornya motor capek, dan gue itu anaknya rada suka ngeremnya tuh rada mepet-mepet gitu, jadi rada bahaya dan rada ngabisin minyak rem kayaknya. Rada sih nggak habis, masih banyak. Terus kampas rem depan belakang itu gue udah sempet ganti juga 2 kali penggantian. Yang kenapa 2 kali, karena gue nggak mau sampai habis banget, gue udah ganti gitu. Gue safety riding, gue nggak mau nyari resiko, gue masih jadi atlet, gue harus punya tanggung jawab buat pulang pergi, keselamatan gue punya tanggung jawab ada pada diri gue sendiri. Jadinya gue memutuskan buat yaitu berarti 3 bulan sekali gue ganti kampas rem depan belakang, khusus yang belakang. Kenapa? Karena ternyata kemarin terakhir pas ganti itu sekalian ganti, gue udah ganti ban depan. Ban depan gue ganti Maxxis Victra downsize ke 100/80. Itu nggak gue bikin videonya karena ya kemarin gue sibuk. Itu udah gue ganti. Kenapa? Karena ban depan gue tuh udah bekas jatuh itu, jadi dia kegusur dan akhirnya nggak rata. Karena nggak rata itu jadi yang pertama jadi nggak seimbang motornya, udah gitu kayak bannya udah mau mati aja gitu, udah keras, udah pada yang nggak licin lah, nggak berani nikung gue. Jadinya akhirnya gue milih ganti ban depan doang pakai Maxxis Victra. Ya enak banget, berubahnya jauh banget, parah jauh banget berubahnya. Gue downsize dan soon bakal downsize juga yang belakangnya. Gue ya stay tune lah, nanti gue bikinin videonya, karena yang ini juga sebenarnya udah harus ganti juga gitu. Terus apa lagi ya, karena ban belakang gua itu, jadi pas kemarin gua ganti ban depan kan, ban belakang juga diganti kampas koplingnya sekalian, kampas kopling, kapas remnya. Pas dibongkar ternyata mekanisme per dalamnya cakram tromol belakang gue itu udah pada lemah per-perannya. Akhirnya diganti, dan itu tuh bener-bener dalam banget, nggak ngerem sama sekali motor tuh. Rem belakang gue sempet hampir 1 bulan pulang pergi Subang bener-bener pakai rem depan doang. Rem belakang tuh ada, cuma harus mentok banget, harus gini banget, neken banget, itu baru ada. Terus ternyata kan velg gue yang udah habis, jadi dagingnya udah habis, dan buat nambah daging tuh udah jarang banget yang bisa gitu. Jadi ya kedepannya akan ada project antara gue ganti velg Virosi yang KRCB, atau gue bakal pasang cakram belakang biar lebih irit, biar nggak ganti-ganti velg lagi gitu aja sih. Jadi sekarang udah benar, cuma
kurang nyaman aja. Jadi benernya itu karena dipaksa gitu rem belakangnya, bukan karena emang sebaiknya gitu. Makanya kenapa semenjak dipaksa itu, semenjak dipaksa itu, si velg gua itu, velg belakangnya catnya keriting kayak gitu. Sebelumnya nggak pernah keriting sama sekali. Dah, kampas rem udah, depan belakang, filter udara belum gue ganti lagi setelah 6 bulan. Cuma pasti bakal gue ganti lagi karena udah mulai banyak olinya di sekitaran situnya. Pas kemarin gue servis. Terus lagi filter udara cuma dibersih-bersihin doang. Terus servis TB biasa. Oh, gue sempat gura mesin di Ryzen, gue sempat gura mesin, terus gura injektor. Itu kemarin 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu gue di Ryzen servis gura-gura mesin segala macem. Terus udah sih, nggak ada lagi apa-apa. Kabel KTC gue nggak pernah putus sama sekali, alhamdulillah. Yang bilang kabel KTC gampang putus, kayak tergantung yang masangnya deh. Gue ganti kabel KTC pakai punya KTC aslinya, alhamdulillah mana-mana aja tuh. Jadi total yang gue tempuh kurang lebih adalah, ya hitunglah 2000 tiap bulannya. 2000 kali udah sekitar 12 ribuan jarak yang gue tempuh selama 6 bulan ini. Banyak ceritanya sebenarnya di jalan tuh, cuma ya itu karena kendala gue nggak bisa bikin video, jadi ya udah terlewatkan gitu aja. Terus apa project kedepannya yang pasti yang pertama itu sektor pengereman pasti bakal gue ganti dulu. Rem depan belakang itu bakal gue ganti karena udah nggak safety banget menurut gue buat yang belakang apalagi. Dan karena emang kebutuhan, bukan apa-apa, karena kebutuhannya, jadi mending sekalian upgrade. Habis pengereman gue bakal langsung lari ke sekalian ngecat velg ya. Jadi pengereman itu kan velg gue hancur ini, jadi sekalian ngecat velg aja. Kalau ngecat body belum tahu ya, lihat ntar. Habis itu gue bakal lari ke mesin. Gue bakal, insya Allah masih belum tahu kan, wallahu alam, ini keinginan aja. Gue bakalan beli ganti porting polish, terus ganti cam RBRTT 2. Terus palingan gak bakal di bore up, paling cuma naik kompresi aja kayaknya ya. Kalau yang naik kompresi gue masih bimbang, cuma yang pasti ganti noken segala macem. Noken sama porting gue udah pasti kayak gitu. Yang udah sih gitu. Oh, satu lagi, gue bakal ganti speedometer, dan kemungkinan gue nggak bakal ganti speedometer Aerox atau gue benerin speedometer Aerox. Kemungkinan gue bakal ganti speedometer Koso, nanti dimodif buat ke Aerox kayak gitu. Kemungkinan, karena speedometer orinya Aerox itu 600.000 dan rentan sunburn lagi. Oke, gue mendingan ngambil beli Koso yang harganya nggak beda jauh, 500 sampai 800 ribuan. Gua custom mikanya segala macem, awet gitu, daripada gua harus ganti speedometer Aerox lagi. Kayak sayang aja kalau sunburn lagi kayak gitu. Walaupun emang bisa benerin kan sebenarnya, cuma kayak ya kita lihat nanti lah, itu masih wacana, belum ada hilalnya. Oke, paling segitu aja. Yang penting kalian kalau pemakaian motor aktif itu, motor capek itu, kayak pakai buat ngojek, dipakai buat nganter-nganter barang apa segala macam, pakai buat touring tiap minggu. Yang penting tuh ganti olinya rutin, jangan sampai kekurangan oli, karena yang bikin baret, piston, seher segala macam itu, blok itu kekurangan oli gitu. Dan jangan lupa ganti oli garden juga sekalian, gak mahal kok, oli garden kan cuma 15.000, 20 ribuan. Tiap ganti aja nggak apa-apa. Sama jangan lupa cek kampas rem. Itu aja sih, karena paling fatal rem. Oke, udah 20 menit, nggak berasa videonya. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Gue bakalan selalu memperbaiki lagi ke depannya video-video gue.
Oke, sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Kalau ada yang pengen ditanyain, tanyain aja. Kalau ada yang pengen request video apanya lagi ke depannya, bilang aja, insya Allah bakal gue bikinin. Pelan-pelan, bertahap, insya Allah gue bakal jadi lebih baik lagi. Bantu 1000 subscriber, ayo, dan 200.000 jam tonton lagi. 2000 jam tonton lagi, biar bisa monetize. Oke, makasih banyak udah nonton. Gua Askar Novan Zakaria dan Sinema Metropolitan Alam. Cabut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.